Yesus, kami memuji menyembah Engkau. Kami percaya pujian pengagungan kami Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau dulu dia mendengarkan sabda firman-Mu, urapan-Mu atas hati kami sekalian yang hadir di tempat ini. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, yang urapan yang baru Tuhan, lebih dahsyat dari hari-hari sebelumnya. Setiap huruf kata dan kalimatnya keluar mulut hamba bukan berasal dari kefasihan lidah ya Tuhan, tetapi oleh kekuatan Roh-Mu. Sehingga setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, mereka diberkati, mereka dipulihkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan iman. Karena Allah Roh Kudus berkarya melalui firman-Nya, kuasa Allah yang melakukan perkara yang ajaib di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pakailah bibir hamba-Mu ini Tuhan menjadi Allah di tangan-Mu untuk memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang berkata ya Tuhan melalui firman-Mu, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu Tuhan tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Ia akan melakukan apa yang Engkau suruhkan kepadanya. Pakailah di lidah hamba ini Tuhan, kuduskanlah Tuhan, yang Engkau pakai menjadi Allah di tangan Tuhan untuk memberkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan, pada kesempatan ini mungkin ada di antara umat-Mu yang baru pertama kali hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bukan tangan manusia yang memimpin mereka kemari, tapi tangan Tuhan. Jika Tuhan yang mengundang seseorang, Tuhan yang mempahalai, Tuhan yang akan memberkati Tuhan. Mungkin ada persoalan pergumulan yang mereka hadapi di tempat ini, yang mereka bawa di tempat ini Tuhan. Kami percaya mereka pulang dari tempat ini tidak pulang dengan kosong, tetapi membawa berkat, membawa damai sejahtera dan sukacita yang tidak mungkin dunia berikan ya Tuhan. Itulah janji-Mu ya Tuhan bagi kami, dan kami percaya Roh Kudus-Mu berkarya atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Oh puji Tuhan, haleluya. Baik, yang berikan salam yang manis bagi adik kita yang baru pertama kali hadir. Mari kita nyanyikan satu lagu, Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih baru pertama kali di tempat ini. Dan jika tidak ada tempat yang menetap untuk boleh beribadah semacam begini, maka dengan senang hati untuk boleh kami mengundang untuk boleh bersama-sama dalam ibadah di tempat ini, baik jam 7.30 maupun jam 10 pagi di tempat ini. Dan kami percaya kita boleh bersama-sama dalam bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara, adik-adik boleh semua duduk ya, para pemain musik maksud saya. Oh gak apa-apa, Pak Roni lebih muda dari saya, boleh saya panggil adik. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan bisa kita berjumpa ya di dalam ibadah ini. Kalau minggu yang lalu saya gak bisa membawa firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara karena saya ada persoalan dengan mata, ya karena ada kecelakaan sedikit. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, ya saya bisa ya boleh bersama-sama dengan saudara dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Walau beberapa hari saya sulit sekali untuk membaca Alkitab. Kalau saya mengirim renungan kepada Bapak Saudara itu pergumulan berat. Ya, jadi saya nggak bisa pakai Alkitab karena itu sangat kecil sekali. Ya. Karena huruf di dalam Alkitab itu kalau saya baca sepertinya berbayang ya. Jadi puji Tuhan hari ini mata saya bagus. Asalkan jangan dilepas kacamata. Haleluya, luar biasa. Baik Bapak Saudara, dalam tema hari ini berbicara tentang pengampunan di dalam keluarga.
Nah, ini penting sekali kita mendengarkan ya tentang pengampunan dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Karena banyak keluarga-keluarga hancur karena tidak memahami tentang pengampunan itu. Dan pengampunan itu secara kita orang yang beriman ini sangat penting. Karena tidak mungkin kita bisa menerima berkat yang melimpah di dalam anugerah Tuhan tanpa kita hidup di dalam pengampunan. Saya percaya bagi kita semua pernah mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi setidaknya mengingatkan kembali bahwa pentingnya pengampunan itu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita, bahkan dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah menghendaki kita supaya kita hidup dalam pengampunan. Makanya di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus ya memberikan satu kalimat di sana, dia berkata bahwa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, Bapak Saudara, perlu juga kita pahami tentang arti ini, Bapak Saudara. Bukan berarti bahwa oleh karena kita mengampuni orang lain lalu dosa selesai semua. Tidak. Nanti kita bentrok dengan apa yang dikatakan bahwa kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, kamu akan mati di dalam dosa. Jadi mengampuni sesama kita, mengampuni keluarga kita, mengampuni suami dan istri kita adalah bentuk respon daripada pengampunan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, oleh sebab itu dalam kesempatan ini izinkan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk boleh membuka Alkitab kita, Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-27. Sudah ditemukan? Nah, baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menemukannya, maka sekali lagi dengan hormat saya kita bantu berdiri, kita baca secara berbalas-balasan. Saya ayat 21, Bapak Ibu Saudara nanti ayat yang ke-20, dan terus kita bergantian sampai dengan ayat 27 nanti kita baca bersama-sama dalam tema perikop perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seseorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkannya supaya ia dijual seperti beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sesudahnya hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. 7, 1-2 ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kukasihi dalam Tuhan, penting sekali kita mengerti arti pengampunan. Ya, karena beberapa kali Tuhan Yesus selalu mengulang-ulang hal demikian, baik di dalam doa Bapa kami dan juga pada waktu di dalam Tuhan Yesus mengajarkan ya tentang hukum Taurat kepada murid-muridnya pada waktu itu. Kalau kita lihat di dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23, dia berkata, jika kamu mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan jika kamu teringat sesuatu ada di hati saudaramu tentang kamu, maka tinggalkanlah persembahanmu itu, berdamailah dengan saudaramu, dan baru engkau kembali untuk mempersembahkan di atas mezbah atas persembahanmu itu. Artinya Bapak Ibu Saudara, pengampunan ini jauh lebih penting daripada sekedar memberi persembahan. Kalau Bapak Ibu Saudara selama berminggu-minggu atau setiap ibadah raya engkau memberikan persembahan, tetapi engkau tidak ada di dalam hidup dalam pengampunan, maka persembahan Bapak Ibu
itu nol, sia-sia, tidak ada arti. Tidak ada arti persembahan yang kau berikan, baik besar ataupun kecil yang kau berikan di dalam peti persembahan dimanapun engkau beribadah, baik di dalam gereja ini maupun mungkin ada kesempatanmu di gereja lain. Tidak ada artinya persembahanmu itu. Kalau engkau ingat sesuatu di dalam hati saudaramu tentang engkau, mungkin engkau telah menyakitinya atau engkau telah bertengkar kepadanya, maka ingat Yesus mengajarkan ini, bahwa engkau harus berdamai dengan saudaramu, baru engkau membawa persembahan itu. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Saya coba keraskan suara ini supaya itu bisa Bapak Ibu Saudara ingat bahwa itu penting sekali, namanya pengampunan. Amin Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara, ada pepatah mengatakan bahwa sendok dan garpu itu di dalam satu piring yang sama akan sering benturan. Betul ya? Ya, artinya di dalam keluarga juga kita sering benturan. Kenapa? Karena sering bertemu. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, bukan berarti di dalam pertemuan itu lalu tidak ada sesuatu hal namanya gesekan, baik antara suami dan istri. Pasti ada gesekan. Termasuk saya dengan istri, sering juga ada gesekan. Tetapi ingat, kalau kita hidup di dalam pengampunan, kalau kita hidup di dalam kasih, maka hanya sebentar saja mungkin kita marah dengan pasangan kita. Mungkin kita marah dengan istri dan suami kita misalnya, tapi tidak sampai matahari terbenam. Marah asalkan tidak berbuat dosa, itu tidak salah. Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau marah jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Kalau kita marah berarti ada sesuatu hal yang kita tidak setujui. Tetapi bukan berarti kita berbuat dosa dalam marah itu. Untuk memperbaiki kelakuan, untuk memperbaiki kesalahan, ketidaksetujuan kita kepada sesuatu hal. Tetapi bukan berarti kita terus-menerus marah dan dendam, sehingga kita mengancam dan melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Sering saya katakan Tuhan Yesus juga marah pada waktu orang-orang ahli Taurat dan Farisi, pengurus-pengurus bait Allah pada waktu itu, mereka menjual kambing domba di bait Allah. Sebenarnya bukan jualannya yang salah, tapi yang salah adalah cara mereka berbuat dosa. Mereka menukarkan hal-hal yang tidak baik. Umat Tuhan, umat Israel pada waktu mereka membawa kambing domba yang bagus, tapi mereka dia bilang, enggak, harus pakai domba yang sudah tersedia ini. Engkau harus tukarkan dengan engkau membeli. Untuk supaya apa? Mereka mengambil untung di dalamnya. Bukan berarti kalau Bapak Ibu Saudara jualan di depan ini itu salah, tidak salah. Selama itu tidak melanggar kebenaran. Nah, dalam hal itu kita boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau ada anak-anak yang salah, masa kita nggak marah? Amsal berkata, sediakan rotan untuk anak-anak, tetapi jangan inginkan kematiannya. Tetapi tujuannya adalah untuk menyatakan kesalahan. Tetapi dalam hal namanya marah itu, Bapak Saudara, kita harus hidup dalam pengampunan. Kemarin saya diajak anggota jemaat untuk berenang, Saudara. Nah, di dalam berenang itu singkat cerita kami berdiskusi. Kami lalu diskusi di dalam hal-hal yang rohania. Karena mereka tahu saya pendeta, akhirnya mereka tanya suatu hal kepada saya, ada apa wakil gembala? Dan sebenarnya 2 kali dia tanya itu, entah menguji wakil gembala atau gimana, padahal saya udah jauh di kolam renang. Kadang-kadang jemaat juga menguji pendeta. Nggak apa-apa, selama itu dalam kebenaran nggak apa-apa, supaya nyata, saudara. Karena waktu itu, waktu kami berenang, dia tanya pertanyaan yang sama pada waktu kami makan. Dia ulang lagi karena mungkin ada Pak Wakil Gembala waktu makan, dia uji lagi.
atau lulus atau tidak. Ya, tapi nggak mengapa. Namanya seorang hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Amin. Pertanyaannya begini, apakah yang disebut dengan iman yang berkualitas? Iman yang berkualitas itu apa sih Pak Gembala? Apa sih Pak Wakil Gembala? Pada waktu kami sedang makan, tiba-tiba dia bertanya pertanyaan ini. Saya bertanya dalam hati saya, padahal saya sudah jawab tadi, apakah muji Pak Wakil Gembala ini atau tidak? Ya kan? Nah, sebenarnya iman yang berkualitas itu, saudara, iman yang berbuah, yaitu buahnya adalah buah roh. Kalau Bapak Saudara lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23, apa yang dikatakan yang buah roh adalah apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, apalagi kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Masih ada satu lagi, ya, kesabaran ya. Ya, sampai dengan penguasaan diri. Bapak Saudara bisa lihat nanti di dalam Matius 5 ayat 20, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Jadi iman yang berkualitas itu harus hidup dalam kasih. Dan kasih itu merupakan pengampunan. Kalau Allah mengasihi kita, Dia telah memberikan kepada kita pengampunan yang sempurna. Bahkan Dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia merelakan dirinya mati di kayu salib demi penebusan dosa. Nah, ini adalah yang saya janji kepada jemaah yang belum terwujud, yaitu tentang keselamatan kita dalam Yesus Kristus. Nah, ini adalah inti daripada kasih itu, saudara. Apakah adalah Dia memberikan nyawanya bagi kita. Nah, kalau kita sadar bahwa Allah telah mengampuni kita, maka kita juga wajib mengampuni orang lain. Itulah sebabnya kita harus hidup dalam pengampunan. Karena Allah terlebih dahulu memberikan kepada kita pengampunan yang luar biasa. Dia adalah Allah yang panjang sabar dan berbelas kasihan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Kita ingat bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan yang memiliki panjang sabar dan maha pengampun. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan mengharapkan kita dapat melepaskan pengampunan bagi siapa saja, terutama kepada anggota keluarga kita, baik suami ataupun istri, baik anak-anak kepada orang tua, dan orang tua kepada anak-anak. Bapak Ibu Saudara, saya sering marah dengan anak-anak saya. Kenapa saya marah? Karena saya mengasihi mereka. Saya ulangi lagi, saya sering marah dengan anak-anak saya. Kenapa saya marah? Karena saya mengasihi mereka. Saya mengasihi mereka. Berarti kalau kita marah, berarti harus berunsur kasih, harus bermuatan kasih kepada siapapun. Kalau saya marah mungkin kepada pelayan, para pengurus gereja, saudara, bukan berarti saya benci. Ingat, di hadapan Tuhan saya katakan saya enggak benci. Tetapi supaya hidup kita adalah hidup yang benar-benar untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk melayani, berarti kita harus mengikuti aturan Tuhan supaya kita benar. Amin, saudara. Amin. Jangan kita hanya menjadi seorang pendeta, tetapi pelayanan menjadi pandeto, pendekar. Bukan pendeta, tapi pendekar, saudara. Kita harus menyadari hal ini. Jangan kita marah kepada seorang pada waktu kita membenci. Itu gak baik. Kalau engkau marah pada waktu engkau mengasihi dia. Kasih itu bukan berarti kita mengatakan, oh bagus, semua yang engkau lakukan itu bagus. Sekalipun itu dosa yang dilakukan, kita bilang bagus. Suatu waktu nanti Tuhan akan tuntut kita. Dan darahnya dituntut kepada saya dan saudara. Jika ada seseorang engkau tahu dia berdosa, tetapi engkau tidak menegur dia dalam dosa itu, maka firman Tuhan yang berkata, aku akan menuntut darahnya kepadamu sampai ia bertobat. Jadi kalau engkau marah kepada anak-anakmu, tujuannya adalah untuk mengasihi mereka, supaya mereka belajar bertanggung jawab. Amin, saudara. Amin. Nah, kita kembali kepada
Apa yang harus kita lakukan dalam pengampunan? Kita lihat dalam ayat 21, dikatakan begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya bahwa pengampunan itu bukan soal angkanya, bukan soal hitung-hitungnya 7 kali 77 kali, bukan. Sebenarnya maksud Tuhan Yesus itu adalah engkau mengampuni seperti Tuhanmu mengampuni engkau. Dia mengampuni kita tak ada batas. Allah sedang menuntut kita supaya kita mengampuni tanpa batas. Mungkin dia melakukan dosa kepadamu, pertama dia bilang, saya mohon maaf. Pulang, balik lagi, saya mohon maaf. Dia berbuat dosa lagi. Ya, dalam hal itu pun engkau selalu mengampuni. Tuhan menuntut kita untuk mampu memberikan pengampunan tanpa batas. Karena ia sendiri juga selalu memberi pengampunan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Jadi pengampunan seperti ini adalah pertama-tama kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita. Kalau engkau tidak bisa mampu untuk mengampuni istrimu dan suamimu, bagaimana mungkin engkau bisa mengampuni orang lain? Istri atau suami yang ada di tengah-tengah, yang ada di tempatnya di samping kita, saudara, bukan suatu kebetulan. Walaupun ada filosofi dari Sokrates, apa yang dikatakan, kalau engkau mendapatkan seorang istri yang baik, berbahagialah engkau. Tetapi jika engkau mendapatkan istri ya yang tidak baik, maka engkau menjadi seorang filosofi. Jadi engkau banyak belajar dengan itu, engkau punya hikmah. Jadi semua ada, dua-duanya baik. Jadi tidak ada istri yang baik, tidak ada suami yang baik. Bagi kita yang sudah dipersatukan di dalam maligai pernikahan, tetapi semuanya itu harus hidup di dalam kasih. Amin. Itu makanya ya waktu pemberkatan nikah Pak Haloho, Bapak sekarang saya panggil dia. Udah punya istri, Bapak Haloho, dengan Ibu Saragi. Saya panggil mereka Bapak dan Ibu. Ya. Terlalu bodoh engkau kalau seandainya engkau tidak bisa mengampuni istri. Dan juga sebaliknya terlalu bodoh engkau kalau nggak bisa mengampuni suami. Syarat di dalam Alkitab bukan harus dia hormat dulu baru engkau mengasihi. Karena firman Tuhan yang berkata, kasihilah istrimu. Apa? Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kalau Tuhan Yesus, ya, kalau Tuhan Yesus mengampuni kita tanpa syarat, makanya kalau kita lihat di dalam kitab Roma berkata, Ia telah mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Artinya bahwa ketika Tuhan tidak menemukan apa-apa sama kita, Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Makanya kita sering menyanyikan begini, mengampuni, mengampuni lebih dulu. Kita mengampuni. Kita harus mengampuni, baik suami ataupun istri, tanpa syarat. Begitu juga cara untuk menghormati. Seorang istri harus menghormati suaminya tanpa syarat. Jangan engkau berkata, dia nggak mengasihi aku sih, dia nggak mengasihi pelanggan kepada saya sih, bagaimana mungkin aku menghormatinya? Dengar, Alkitab tidak pernah mengajarkan supaya dia tunduk kepada aku dulu baru engkau mengasihinya, atau dia melakukan mengasihi
sehingga mengasihi engkau, baru engkau tunduk kepadanya. Nggak ada Alkitab mengajarkan tentang itu. Masing-masing Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab. Pertama, suami mengasihi istri, dan istri hormat kepada suaminya tanpa syarat. Kalau tidak demikian, saudara, kita membenarkan diri sendiri. Kita berkata, kenapa sih saya punya istri dengan dia? Berarti sedang engkau menyalahkan Tuhan. Kalau Tuhan yang memberkatimu, sebab apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini adalah tidak ada komanya, itu adalah titik. Amin. Amin, saudara. Amin. Makanya kita harus mengampuni tanpa batas di tengah keluarga kita. Kalau engkau tidak bisa mengampuni keluargamu, itu gambaran engkau tidak bisa mengampuni orang lain di luar sana. Dan kasih Allah tidak akan ada di dalam kita. Berulang-ulang jujur, di hadapan di atas mimbar ini, istri sering menyakiti saya. Tapi saya bilang, aku mengasihi. Apapun alasan, dengan apapun dengan pembenaran-pembenaran, tidak dibenarkan oleh firman Tuhan untuk saya berkata jahat kepada istri saya. Harus saya katakan tetap aku mengasihi dia. Walaupun aku marah, tetapi dalam hal apapun, tujuan saya adalah untuk mengasihi. Amin, saudara. Amin. Setiap kita anak-anak Tuhan, ini wajib harus hidup dalam pengampunan. Mungkin engkau berkata gak layak diampuni. Itu katamu. Tapi kata Tuhan, tidak ada yang bisa. Yang kedua, dalam pengampunan perlu pertolongan Tuhan dalam mengampuni. Perlu pertolongan Tuhan. Memang sebagai manusia kita memiliki kekuatan yang terbatas, termasuk dalam hal mengampuni. Seseorang hanya mampu mengampuni jika ia mau bersandar kepada pertolongan Tuhan, berdoa dan meminta Tuhan memberi kekuatan untuk mampu menghadapi orang-orang yang menyakiti hati kita. Kalau engkau tidak memiliki kekuatan Tuhan, nggak mungkin engkau bisa mengampuni. Makanya nggak heran Kain membunuh Habel dalam satu keluarga, hanya gara-gara Tuhan tidak berkenan kepada persembahan daripada Kain. Lalu ia mencari jalan, dia marah. Makanya kalau saudara dia dalam Kejadian 4 dikatakan Allah berkata kepadanya bahwa kenapa mukamu muram? Apakah kau tidak bisa berbuat baik? Kalau kamu tidak berbuat baik, maka dosa mengintip di belakang pintu. Artinya dosa sudah mengintip. Bahkan firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kau tidak mengampuni, maka dosa telah mengintip di balik pintu, telah mengintip engkau. Mari kita coba lihat di dalam Kejadian pasal 4, ya, bagaimana seorang Kain. Karena ya saya tidak begitu hafal. Coba lihat di dalam Kejadian pasal 4, ya. Ya. Ayat yang ke-9, ayat ke-6, Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Memang dosa sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya, jadi sekali lagi, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kalau kita sedang panas hati, hati-hati, ya, jangan sampai engkau dendam. Ada pernah saya dengar seorang pendeta, ini pendeta, kita ngobrol-ngobrol sana.
Dia bilang saya akan lihat nanti waktunya. Kita larut dalam ngobrolan. Nanti dia bilang, aku akan lihat nanti waktunya. Dalam hal ini sebenarnya, perkataan ini sebenarnya ada sesuatu yang terselip. Dia menunggu kecelakaan orang lain. Kalau engkau sering berkata kepada sesamamu, aku tunggu nanti waktu akan menentukan, berarti ada sesuatu hal di balik itu. Engkau menunggu kecelakaannya. Engkau sedang menunggu dia jatuh. Bukan engkau berdoa. Engkau berkata, Tuhan kiranya memberkati apa yang engkau katakan hari ini. Kan bukankah firman Tuhan berkata, berikanlah hak pembalasan itu kepada Allah. Kenapa engkau menunggu kejatuhannya? Kenapa engkau menunggu waktunya dia jatuh? Bukankah Tuhan sedang mengingatkan engkau supaya engkau berdoa untuk dia, supaya jangan dia jatuh? Itulah hidup yang benar. Jangan Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kulayani di hadapan Tuhan, siapapun saudaramu yang tidak berjemaah di tempat ini pun, jangan engkau inginkan kecelakaan. Jangan inginkan kejatuhan yang menunggu waktu. Jangan. Justru engkau berdoa. Engkau harus minta kekuatan dan pertolongan Tuhan supaya engkau mampu melakukannya. Secara manusia memang betul, setelah manusia jatuh dalam dosa, susah sekali manusia untuk mengampuni. Tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Kalau kita hidup dalam kasih, kalau ada buah roh dalam kita yaitu kasih, Bapak Ibu Saudara, Allah sanggup memampukan saya dan saudara. Tidak ada yang tidak mungkin. Seringkali kita nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan Allah bilang, ngomong doang lu. Kamu aja gak mau membuka pintu pengampunan kepada saudara, tidak bisa membuka pintu kepada suamimu untuk mengampuni. Ngomong doang. Jemaat yang kukasihi dalam Tuhan, jangan hanya gara-gara harta bersama dengan saudara-saudara kita yang satu ibu satu bapak kita mengancam. Jangan. Gak apa-apa kalau memang mereka gila harta, biar mereka ambil. Ingat Abraham dengan siapa ponakannya ini? Lot. Kalau kau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kau ke kiri, maka aku ke kanan. Maka Lot melihat lembah apa? Oh, dia lihat bahwa itu lembah Yordan apa? Lembah Yordan itu hijau. Weh, sebelum terjadi ya Tuhan turunkan api belerang dari surga, Bapak Ibu Saudara. Oh, dia lihat itu hijau semua. Maka dilayangkan matanya, begitu hijau itu lembah Yordan itu, sungai Yordan itu, Saudara. Kalau Allah yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita ditempatkan. Ingat Yusuf. Ingat bagaimana keadaan Abraham. Sekalipun dia diusir, mungkin dia ditempatkan di tanah kering, Allah sanggup membuat tanah kering menjadi tanda yang subur. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan sampai kita melukakan roh Tuhan yang ada dalam kita, Bapak Saudara, hanya karena gara-gara harta. Boleh kita lakukan dengan secara adil, kita suarakan keadilan, Saudara. Tidak salah, karena kita juga anak ayah dan ibu kita, ya boleh kita mengatakan itu milik kita bersama, kita bagi. Tetapi kalau dia moto parang-parangan, gak usah. Gak usah, kalau namanya parang-parangan udah ambil. Amin, gak apa-apa. Yang penting engkau hidup benar di mata Tuhan, dan engkau takut akan Tuhan. Tanah yang kering, Allah sanggup mengubahnya menjadi tanah yang subur. Amin. Amin. Jangan bertengkar, Bapak Ibu Saudara. Abraham dengan Lot
bertengkar hanya gara-gara apa? Peternakan mereka, saudara. Ya, karena mereka bertengkar, pelayan-pelayan mereka bertengkar, akhirnya dia bilang, pilihlah, ya, kita berpisah. Daripada kita bertengkar terus, oke lah, gak apa-apa, kita berpisah. Tapi ingat, karena Abraham hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia memiliki iman. Akhirnya Abraham diberkati oleh Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu Saudara di dalam ayat-ayat itu, setelah dia berpisah dengan Allah, di sana Allah mengatakan sesuatu berkat yang tidak mungkin dunia berikan kepadanya. Disitulah Allah mengikat janji kepada Abraham, saudara. Jadi jangan ikat dirimu dengan hal-hal yang namanya pertengkaran, hal-hal yang berdosa. Engkau harus lepas dari keberdosaan. Maka Allah memberkati hidupmu sebagaimana Abraham menerima berkat Tuhan pada waktu dia berpisah dengan orang-orang yang melakukan pertengkaran, permusuhan di antara mereka. Tidak mengapa orang-orang yang melakukan keonaran dalam hidup kita berpisah, tidak apa-apa. Di dalam renungan beberapa waktu yang lalu saya katakan, jangan engkau ikuti nasihat orang fasik. Biarlah kita menghadang darah. Kalau ada sekalipun sahabatmu, sahabat karibmu yang menuntun engkau ke dalam keberdosaan, biarlah kita menghadang darah. Jangan. Oh, tapi gak enak dengan teman saya. Sekarang pertanyaan saya, mana yang lebih gak enak? Gak enak sama dia atau gak enak sama Tuhan? Sahabat pun juga bisa aja meninggalkan kita. Dulu saya punya sahabat banyak di daerah Hutan Kayu sana waktu saya anak muda. Waktu saya berhura-hura. Setelah saya mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, dan saya komitmen apapun, ajakan apapun, saya nggak mau lagi. Saya pernah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi waktu saya memutuskan hidup benar di mata Tuhan, teman-teman yang tadi yang ikut-ikut bersama-sama saya untuk berbuat dosa, mereka tinggalkan saya satu persatu. Tapi apakah saya mati kelaparan setelah mereka tinggalkan saya? Enggak. Justru kalau mereka ketemu dengan saya, mereka sangat hormat. Tapi bukan berarti kita juga gila hormat. Enggak. Tetap kita merangkul mereka, tetapi ingat, bagaikan ikan yang ada di dalam laut, sekalipun dia hidup di dalam laut, tetapi dia tidak pernah asing baginya. Amin. Dunia ini memang dunia yang gelap, tetapi bukan berarti hidup kita gelap. Amin ya. Amin. Harus begitu punya komitmen sebagai kita anak-anak Tuhan. Kalau orang-orang sana dulu waktu kita baru bertobat, kita duduk di kumpulan orang pencemooh. Sedikit-sedikit ada kesalahan orang, kita cemoohkan, kita jadikan itu bully bagi orang lain. Setelah kita bertobat, kita nggak boleh duduk di situ lagi. Nggak boleh. Kita sudah berpindah dari cara hidup yang gelap menjadi cara hidup yang terang. Itu namanya gereja, eklesia. Artinya dipanggil dari dunia yang gelap kepada terangnya yang ajaib. Hidupmu sudah berpindah. Kamu sudah milik Yesus. Engkau telah mengikrarkan pertobatanmu pada waktu engkau mengambil baptisan, pada waktu engkau mendeklarasikan iman percayamu bahwa engkau telah percaya kepada Yesus dan telah menjadi miliknya, dan engkau telah berpindah dari dunia yang lama menjadi dunia yang baru, yang sudah diciptakan baru di dalam Kristus. Maka harus kita pelihara iman itu, ikrar kita itu di hadapan Tuhan. Jadi baptisan itu adalah merupakan ikrar, deklarasi. Deklarasi kita kepada dunia, kepada iblis, kepada manusia, dan juga kepada Allah. Kita mengikat janji. Pada waktu kita mengikat janji, maka semua janji-janji yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus akan digenapi di dalam kita. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 di sana berkata demikian. Semenjak pada waktu kita menerima Yesus, setelah kita mengikrarkan deklarasi iman percaya kita,
maka Roh Kudus memimpin kita dalam segala kebenaran. Dan kita diangkat menjadi anak-anaknya, yaitu anak-anak yang dipanggil di dalam rencananya. Dan kita menjadi anak yang mewarisi segala apa yang Allah janji di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dalam mengampuni itu kita harus meminta pertolongan kekuatan Tuhan. Kalau engkau hanya dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak mampu. Engkau, sungguh saya katakan, engkau tidak mampu. Kalau engkau hanya mengampuni dengan kekuatanmu sendiri, suatu waktu dia bersalah nanti. Engkau berkata, aduh, wajahnya lagi. Engkau ketemu dia di pesta nanti, sedang nonton kamu, lagi senang yang kau nonton, engkau lihat wajahnya, aduh, wajahnya lagi. Susah kita, saudara. Tetapi kalau kita punya kekuatan Tuhan untuk memberi pengampunan kepada siapapun, engkau bisa mampu, engkau bisa senyum, engkau bisa terpulihkan, ya sebagaimana biasanya. Saudara, kalau seandainya seseorang berkata aku sudah mengampuni dia, tapi aku nggak mau melihat dia, itu belum mengampuni. Kan kita sering dengar hal demikian. Aku sih sudah mengampuni dia, tetapi aku nggak mau melihat wajahnya. Aku tidak mau ketemu dia. Berarti masih belum. Di situ sebenarnya ukuran kita sudah mengampuni atau belum. Saat kita bisa berjumpa dengan orang yang menyakiti kita. Kalau engkau tidak mampu senyum, tertawa, engkau bisa ngobrol sebagaimana biasanya terpulihkan, saudara. Sedia kala sebelum engkau mengalami yang sakit hati, yang di dalam perkataannya atau perbuatannya, engkau tidak mampu untuk berjumpa dengan dia seperti sedia kala, maka sesungguhnya ukurannya belum engkau sampai pada pengampunan yang sempurna. Mungkin engkau menjaga jarak pada dia supaya jangan berbuat dosa lagi. Ya boleh-boleh saja. Tetapi engkaulah yang menginvestasi hati kita. Kita yang mengetahui hati kita, saudara. Mungkin kita bisa berkata kepada orang lain, aku sudah mengampuni dia. Tetapi di dalam hati kita hanya Tuhan dan kita yang tahu. Tetapi Tuhanmu melihat sampai ke dalam hati, bukan hanya sampai yang ada dilihat mata. Kalau engkau mampu untuk bisa mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni kita, ini baru luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Yang ketiga, kita dapat mengampuni jika kita mengingat pengampunan yang kita terima terlebih dahulu. Di dalam ayat ke-27 dia berkata begini. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ingat saudara, hutang seorang hamba ini besar. Berapa? 10.000 talenta. Kalau Bapak saudara lihat di dalam kamus Alkitab di sebelah, ya, 1 talenta itu berapa? Gede. Kalau orang Jakarta bilang gede. Kalau orang Batak bilang gudang. Kalau orang Nias bilang oya. Oya itu banyak. Ya. Ya. Banyak. Coba lihat, 1 talenta di kamus Alkitab berapa? Coba lihat. Yang baca Alkitab 1 talenta. Hah? 3.000 sikal perak ya. Berapa? 3.000 sikal, 34 kilogram. 34.000 kilogram. 34 kilogram. 1 talenta. 34 kilogram. Iya. Gede. Ya. Nah kalau seandainya saya nggak tahu, saya juga belum lihat, saya lupa, saya udah pernah baca ya 1 sikal itu berapa. Nah itu berapa? 3.000 sikal 1 talenta loh. 1 talenta itu 3.000 sikal. Nah 1 sikal aja berapa? Nah bisa miliaran. Ya bisa miliaran kalau kita uangkan sekarang, saudara. Ya.
Nah, kalau seandainya kita jangan lihat uang, kalau di Israel uang itu yang dibanding ditranslate dengan apa? Dinar, karena itu Tuhan Yesus yang sering mengumpamakan dinar itu. Nah, kalau kita lihat itu 10.000 talenta berapa dinar, saudara? Nah, dinar itu yang paling mahal di dunia, lebih mahal daripada dolar. Artinya ini udah mahal banget. Ya, kita bisa beli satu ruko, satu jajar dunia. Ya, itu 10.000 talenta. Tetapi begitu gampangnya seorang raja bilang, hutang sudah dihapuskan. Tapi kalau kita lihat berikutnya, di ayat berikutnya, orang yang sudah menerima pengampunan raja ini, dia menemui apa? Dia bertemu dengan hamba yang lain. Apa katanya? Ya, coba lihat ayat yang kedua. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Perhatikan ini 100 dinar. Kecil. Walaupun besar sih, 1 dinar itu tadi 47.000 loh 1 dinar itu. Kalau lebih besar dari dolar. Walaupun itu bukan uang dunia ya, tapi uang lokal. Tetapi kalau ditransfer ke dolar itu sekitar 47.000. Kalau dolar 14.500. Ya, dirupiahkan. Nah, jadi di sini hanya 100 dinar, ya, 100 dinar. Nah, dikatakan ya, ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya bayar hutangmu. Maka sujud kawannya itu dan memohon kepadanya, sabar dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi hati 30, tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini namanya nggak adil ya. Yang tadinya 10.000 talenta, berapa ribu dinar itu, ya. Padahal yang satu ini hanya memiliki 100 dinar hutangnya kepada hamba yang sudah mendapatkan hutang yang sudah dilunaskan. Tetapi ia nggak mau menghapus hutang kawannya ini, saudara. Akhirnya didengar oleh raja karena laporan daripada teman-temannya hamba. Lalu marahlah raja itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak boleh masuk ya seperti hamba yang jahat ini. Sudah diampuni tetapi nggak mau mengampuni. Ingat, kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu besar sekali, saudara. Sering saya katakan, dosa apapun tidak ada yang tidak bisa dihapuskan dalam percayaan kepada Tuhan Yesus. Asalkan engkau mengakui di hadapan Tuhan Yesus segala dosa dan kesalahanmu, pasti, ini saya katakan, pasti diampuni. Asalkan engkau sungguh-sungguh bertobat. Karena ada orang yang berkata kepada saya, Pak, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Banyak sekali dosa saya, Pak. Bagaimana bisa Tuhan ampuni? Saya bilang, dosamu tidak mungkin lebih besar daripada darah Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mengampuni seluruh isi dunia. Apalagi kalau hanya dosa seupil. Ya, dosa kita ini seupil di hadapan Tuhan, saudara. Allah sanggup mengampuninya, asalkan engkau datang kepadanya dengan penuh penyesalan. Bagi adik-adikku atau siapapun di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir di kesempatan ini, apapun dosa yang engkau bawa di tempat ini, Tuhanmu bisa sanggup untuk mengampuni. Amin. Amin. Asal engkau akui. Asal engkau datang kepada Tuhan dan engkau mengakui dan menyesali. Dan engkau berhenti. Engkau komitmen, engkau berkata, Tuhan, aku mau berhenti untuk berbuat dosa lagi. Firman Tuhan berkata, barang siapa ya yang mengakui dosanya, dia adalah Allah yang setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Ini adalah janjinya. Dan janji Tuhan itu tidak pernah berdusta.
Apa yang sudah Ia janji, Tuhan tidak pernah ingkar. Amin. Karena firman Tuhan berkata, manusia, Tuhan itu bukan manusia, sehingga Ia berdusta. Apa yang Ia janjikan itu pasti digenapi. Amin. Tidak ada yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengampuni pengampunan, yang telah menerima pengampunan itu, sadarilah bahwa dosamu pun sudah diampuni oleh Tuhan. Maka engkau juga wajib mengampuni siapapun, terlebih anggota keluarga, Amin. terlebih anak-anak. Kalau suami dan istri tidak hidup dalam pengampunan, ingat, anak-anakmu akan hancur. Makanya jangan heran banyak keluarga yang menjadi berantakan, broken home, disebabkan karena suami tidak bisa mengampuni istri, dan istri tidak bisa mengampuni suami. Anak-anakmu hidup terus-menerus di dalam kepahitan. Makanya ada beberapa yang pernah kita layani, dia susah menganggap Tuhan itu seorang bapa. Karena kenapa? Bapaknya itu bengis sama mamanya. Ingat, bapak-bapak, ibu-ibu, kebanggaan seorang anak itu kalau kedua orang tuanya saling mengasihi. Amin. Keberhasilan, harta yang engkau tinggalkan tidak ada arti kalau kedua orang tuanya tidak hidup dalam kasih. Tidak ada arti. Tapi saya ulangi, kebanggaan seorang anak bila kedua orang tuanya hidup dalam kasih, Amin. saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, mari kita diangkat, kita mampu berdiri.